Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Halo, udah pada tahu belum nih tentang info terbarunya TKA? Jadi TKA ini merupakan tes kemampuan akademik. Jadi tes kemampuan akademik itu penting untuk kalian yang saat ini ada di kelas 6 SD, 9 SMP, dan juga 12 SMA. Untuk kalian yang saat ini di kelas 6 SD dan 9 SMP, tes ini itu penting untuk kalian yang akan lanjut ke jenjang berikutnya. Jadi kalau 6 SD akan masuk ke SMP, kemudian yang kelas 9 SMP akan masuk ke SMA, itu jadi komponen utama untuk seleksi yang berdasarkan prestasi atau JAPRES, jalur prestasi. Sedangkan untuk yang kalian kelas 12 SMA, ini merupakan komponen utama juga untuk yang seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Buat kalian yang pengen masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, buat tahu infonya lebih lanjut, langsung aja saya tampilkan slide-nya. Jadi ini adalah info update terbaru tentang tes kemampuan akademik. Nah, saya jelaskan dulu karena ada banyak sekali pertanyaan. Kenapa kok tiba-tiba muncul TKA? Kenapa yang sebelum-sebelumnya nggak ada? Lulus ya lulus aja berdasarkan nilai rapot. Sekarang juga gitu, tetap bisa lulus menggunakan nilai rapot karena ini TKA bukanlah evaluasi untuk menentukan kelulusan. Nah, kenapa ada TKA? Ini latar belakangnya. Ini saya ambil dari websitenya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi tes kemampuan akademik, tes kemampuan akademik itu dilatar belakangi adanya kebutuhan pelaporan akademik dari penilaian yang terstandar. Tidak tersedianya laporan akademik yang terstandar selama beberapa tahun terakhir. Misalnya data raport menimbulkan masalah dalam hal objektivitas dan keadilan. Hal ini terjadi karena belum terstandarnya nilai pada sekolah. Misalnya, ketika dua murid mendapatkan nilai yang sama pada sekolah yang berbeda, belum tentu memiliki tingkat kemampuan akademik yang sama. Misalkan nih, di sekolah A, itu nilainya 92, nilai mapel tertentu, matematika lah katakanlah. Kemudian di sekolah B, nilainya sama 92. Tapi ini sebenarnya kalau misalkan benar-benar diuji dengan soal yang sama, dengan rentang waktu yang sama, belum tentu kemampuan mereka sama loh. Jadi ini digunakan standar secara nasional biar lebih adil gitu. Nah, tujuannya memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik sebagai berikut. Tadi sudah saya spill di awal ya. Jadi dasar seleksi penerimaan murid baru jalur prestasi di jenjang SMP atau MTS sederajat untuk yang kelas 6 SD dan SMA sederajat untuk yang kelas 9 SMP. Pertimbangan seleksi masuk perguruan tinggi yang melalui jalur SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi untuk kelas 12 SMA. Jadi, menggunakan komponen utamanya tidak lagi nilai rapot, tapi sekarang menggunakan nilai TKA. Tapi jangan lantas takut karena TKA bukanlah evaluasi untuk menentukan kelulusan. Evaluasi penentuan kelulusan tetap menjadi kewenangan guru dan sekolah. Jadi tetap kalian harus rajin masuk, ngumpulin tugas, ngerjain PR, nilai ulangan hariannya juga harus bagus gitu ya. Tetap karena kewenangan ada di guru dan sekolah untuk kelulusan. Nah, sering juga ada pertanyaan, kalau gitu TKA nggak wajib ya Kak? Apakah TKA wajib? Nah, ini berdasarkan sumbernya dari websitenya Kemendikdasmen. Itu jadi kalau kalian lihat dari website itu cari yang .go.id ya, karena itu government. Kalau government itu kan berarti website resmi milik pemerintah, datanya insya Allah udah valid. Jadi TKA tidak wajib diikuti, murid berhak menentukan pilihannya dalam pendidikan. Apabila tidak ikut TKA, murid tetap dapat lulus sekolah. Namun, hasil TKA yang terstandar menunjukkan capaian akademik yang dapat digunakan sebagai salah satu komponen utama untuk tadi seleksi penerimaan murid baru melalui JAPRES ke jenjang pendidikan berikutnya atau menjadi komponen utama penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNBP. Hasil TKA juga dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk berbagai kepentingan seleksi akademik lainnya. Oleh karena itu sangat disarankan untuk mengikuti TKA. Jadi kalau bisa ya ikut aja lah, belajar ya emang waktunya belajar kan.
Apalagi kalian ada di kelas ujung, jadi ya memang harus semangat belajarnya. Nah, berikutnya adalah alur pendaftaran peserta TKA. Jadi yang pertama, murid mendaftarkan diri dengan menyerahkan surat pernyataan keikutsertaan TKA dan disimpan di sekolah. Nanti ada tanda tangan orang tua juga. Kemudian, murid menyerahkan pas foto terbaru dalam bentuk dokumen digital ke sekolah. Pendaftaran peserta TKA dilakukan oleh operator sekolah. Jadi bukan kalian yang daftar ya, tidak daftar secara mandiri, nanti dikolektif dari sekolah. Kemudian calon peserta memverifikasi biodata dan mapel pilihan untuk SMA pada lembar daftar nominasi sementara atau DNS. Kenapa saya tulis di sini untuk SMA? Karena kalau untuk SD dan SMP, mapelnya tidak ada mapel pilihan, cuman 2 mata pelajaran aja yang diujikan. Nah, sedangkan untuk SMA, ini ada 4 mata pelajaran, ada mapel pilihan. Terus, kepala sekolah menandatangani SPTJM, yang berikutnya akan diunggah di laman TKA. Kartu peserta didistribusikan ke sekolah. Setelah dibagi ke peserta, bisa mengikuti gladi bersih, kemudian mengikuti ujian sesuai jadwal, dan nanti kalian mendapatkan sertifikat hasil TKA berupa dokumen digital dan atau cetakan dari sekolah. Berikutnya adalah teknis pelaksanaan ujian TKA. Yang pertama, jadwal pelaksanaan TKA akan diumumkan melalui surat edaran resmi, laman resmi, dan medsos yang dimiliki Kementerian paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan. Ujian TKA dilaksanakan di masing-masing sekolah yang telah ditentukan panitia dengan catatan memenuhi persyaratan sarana dan prasarana yang memadai. Sekolah menggunakan sistem penilaian berbasis komputer yang terawat dengan baik, dengan konektivitas internet yang baik dan aplikasi yang sudah terinstal. Yang terakhir, sekolah harus menyediakan petugas pengumpulan data, pengawas, teknisi untuk memastikan kelancaran ujian. And then, jadwal pelaksanaan TKA. Yang pertama, untuk jenjang SD dan SMP sederajat, perkiraan pelaksanaannya di bulan Maret atau April 2026. Nah, ini surat resminya memang belum ada detailnya untuk yang SD SMP karena memang masih di tahun depan ya. Sedangkan kalian aja sekarang mungkin masih baru awal KBM ya, jadi belum ada infonya. Yang sudah ada info detail adalah yang jenjang SMA. Jadi SMA sederajat ini dimulai TKA-nya di tanggal 1 sampai 9 November 2025, akhir tahun ini loh. Jadi harus sudah prepare belajarnya. Bentuk soal TKA, pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Soalnya sudah paham ya, kalian kan sudah sering menemui soal-soal pilihan ganda kompleks yang jawabannya nggak menjawab cuma satu jawaban aja, tapi ada beberapa jawaban, pilihan jawaban. Kemudian hasil TKA dilaporkan dalam rentang nilai 0 sampai 100, sama kayak nilai di sekolah, skalanya 0 sampai 100, dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Kategori capaian hasil TKA sebagai berikut, yang A adalah istimewa, yang B baik, yang C memadai, dan yang D kurang. Jadi kalau kalian prepare dari awal, saya harap yang nonton video ini semuanya dapat nilai yang istimewa. Terus berikutnya, mata pelajaran yang diujikan dalam TKA. Jadi bukan lagi numerasi, literasi seperti AKM, bukan ya. Jadi mapel yang diujikan untuk kelas 6 dan kelas 9 itu dilaksanakan dalam 1 hari. Ada bahasa Indonesia, durasinya 60 menit, kemudian matematika durasinya 60 menit. Sedangkan untuk kelas 12 SMA dilaksanakan selama 2 hari. Mapel wajibnya dilaksanakan di hari pertama. Jadi, mapel yang wajib diikuti ada 3, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dengan durasi yang masing-masing sekian ini. Kemudian, 2 mapel pilihan dilaksanakan di hari kedua. Per mapelnya durasi 60 menit. Sebelum ujian dimulai, terdapat sesi latihan selama 10 menit. Next-nya, 2 mapel pilihan kelas 12 SMA. Jadi, mapel pilihannya ada 19 mapel ini guys. Nah, ini kalian nanti mau pilih mapel yang mana? Kalau misalkan kalian pengen ambil jurusan kedokteran di SNBP-nya, berarti kalian perlu dong ambil yang kimia dan biologi gitu. Jadi disesuaikan dengan mapel
jurusan yang akan kalian tuju di universitas saja. Kalau kalian pengen masuk manajemen, tentunya salah satu pilihannya harus ada ekonomi. Disesuaikan dengan mapel pilihan atau jurusan pilihan nanti untuk kuliah. Mapel pilihan untuk jenjang SMA atau MA sederajat adalah nomor 1 sampai 18. Boleh loh milih bahasa Arab, atau yang suka nonton drakor, milih bahasa Korea juga boleh. Nah, untuk mapel pilihan untuk jenjang SMK atau MAK adalah pilihan pertamanya, wajib ini sudah ditentukan, kalian nggak bisa pilih. Namanya pilihan tapi nggak jadi milih. Jadi yang pertamanya wajib ini project kreatif dan kewirausahaan, sedangkan pilihan keduanya mapel bebas nih. Nah, ini baru bisa milih 1 sampai 18 disesuaikan dengan jurusan yang akan dipilih di perguruan tinggi. Jadi kompetensi yang diujikan untuk jenjang SMA sederajat, kisi-kisi atau materinya maksudnya, yang biasa kalian familiar kan, kisi-kisi atau materi ujiannya seperti apa. Nah, nanti ini akan kami lampirkan di channel YouTube kami ya, di kolom deskripsi. Itu nanti kalian tinggal unduh aja. Jadi ini surat edaran nih dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang nomor 45 tahun 2025, ini yang terbaru guys. Jadi ini surat edaran terbaru. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi boleh dibaca atasnya itu info apa dari kementerian. Atau kalau kalian mau langsung ngelihat apa kisi-kisi atau materinya, ini mulai halaman 9, PDF halaman 9. Jadi kan yang wajib ada bahasa Indonesia tuh. Dilihat nih apa yang akan muncul di ujiannya, ada teks informasi, teks fiksi, kemudian matematika apa nih yang keluar. Ternyata ada bilangan, aljabar, geometri. Jadi kalian kan belajarnya nggak meluas nih, pasti on point karena sudah tahu kisi-kisinya. Terus yang berikutnya ada, udah dibaca lagi ya detailnya ya. Nanti kan bisa di-download nih, jadi bisa dipelajari sendiri. Kemudian ada bahasa Inggris, apa aja materi yang keluar. Dicek di sini. Nah, untuk mapel pilihan juga lengkap di sini ada. Kalau saya kan ngajar di sekolah, ngajar ekonomi nih. Coba ya, saya carikan dulu yang ekonomi. Kita akan belajar apa? Ini sosiologi. Bagi kalian yang mau jadi psikolog, berarti ambil jurusan itu. Ini geografi. Nah, ini untuk ekonominya. Jadi kita akan belajar konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi kita akan belajar materi ini. Ini materi awal kelas 10, belajarnya dulu. Kelangkaan, biaya peluang, kegiatan ekonomi. Kemudian ada ketenaga kerjaan, ini yang saya baca di awal ini materi ya, jadi bukan hitungan. Bank sentral, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, ini teori-teori semua, jadi nggak ada hitungan. Nah, palingan hitungannya nanti di sini. Permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, kemudian pendapatan nasional, indeks harga, inflasi. Nah, ini nih, kalian akan belajar akuntansi di kelas 12, karena di sini ada persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan, jadi masih dasar kok, jadi nggak usah panik dulu. Kalau kalian siap dengan materi ekonomi, berarti pilih ekonomi ya, tapi kalau ternyata kalian agak lemah di hitungannya, mungkin bisa pilih mata pelajaran lain yang lebih kuat hafalan, misalkan kayak sejarah. Kalian sesuaikan dengan bakat dan minat kalian aja. Oke, ini nanti bisa diunduh di deskripsi. Nah, ini saya lampirkan lagi website resmi atau medsosnya kementerian. Jadi kalau ada info atau berita di luaran, boleh dicek kepastiannya di sini. Double check di sini boleh. Ya, boleh di screenshot dulu, atau yang gampangnya yang Kemdikdasmen untuk YouTube-nya, kemudian yang website-websitenya yang .go.id. Nah, nggak terasa ternyata udah selesai pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman atau saudara kalian yang membutuhkan video ini juga. Thank you very much for watching. See you on the next video. Bye-bye.